Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim penelitian Hibah Dikti dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang dengan judul penelitian Kajian Formulasi dan Karakterisasi mie sorghum dan kacang hijau sebagai pangan fungsional. Pada penelitian ini, kami meneliti bagaimana nilai gizi mie sorghum, kemudian bagaimana pula sifat fungsionalnya, kemudian diaplikasikan pada konsumen, kemudian dicobakan untuk industri kecil. Nanti akan kami jelaskan pula bagaimana cara pembuatan proses mie sorghum. Kandungan gizi yang ada di dalam mie sorghum dari hasil penelitian kami mengandung protein, lemak, dan karbohidrat, kemudian juga mengandung pati resisten yang cukup tinggi dan total serat pangan yang cukup tinggi, yaitu pati resisten 21,57 mg per 100 gram dan serat pangan 13,16%. Diketahui bahwa serat pangan dan pati resisten adalah dua komponen bioaktif pada pangan fungsional yang bisa memberikan dampak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Beberapa penelitian juga sudah membuktikan bahwa kedua komponen bioaktif tersebut bersifat hipoglikemik dan hipokolesterolemik pada tikus percobaan. Dari hasil penelitian ini, pada tahun kedua juga membuktikan bahwa mie sorghum yang kami teliti juga bisa bersifat hipoglikemik, bisa menurunkan kadar glukosa darah sebesar 67% dan menurunkan kadar kolesterol darah sebesar 34%, kemudian menurunkan kadar LDL 46% dan menurunkan kadar trigliserida 36%, kemudian meningkatkan HDL sebesar 12,7%. Kemudian juga meningkatkan kadar insulin darah pada tikus yang diinduksi diabetes mellitus tipe 2. Mie sorghum ini juga berpotensi sebagai makanan prebiotik karena dapat difermentasi di dalam usus besar menghasilkan asam lemak rantai pendek yaitu asetat, propionat, dan butirat yang bermanfaat bagi kesehatan. Berikut akan kami terangkan bagaimana cara pembuatan mie sorghum. Bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan mie sorghum yang pertama adalah tepung sorghum, kemudian tepung sagu, tepung kacang hijau, dan bahan tambahan. Semua bahan diaduk menjadi satu dengan penambahan air, kemudian setelah tercampur rata dilakukan proses pengukusan untuk terjadinya proses gelatinisasi. Pengukusan dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian setelah dikukus, hasil kukusan tersebut langsung dimasukkan ke dalam alat extruder. Pembuatan mie ini dilakukan dengan extruder supaya lebih cepat dan lebih mudah dan mudah diaplikasikan di dalam industri kecil. Pada proses pembuatan mie dengan extruder dilakukan pengadukan kemudian pencetakan, setelah itu diulang sampai 2 kali, akhirnya terbentuk mie sorghum. Hasil mie yang sudah terbentuk dari proses ekstrusi kemudian dilakukan pencetakan, kemudian dilakukan lagi pengukusan untuk membentuk tekstur supaya nanti lebih baik. Setelah itu dilakukan proses pengeringan. Pengeringan dilakukan kurang lebih 4-6 jam pada kabinet dryer atau dengan sinar matahari supaya mie-nya menjadi kering dan lebih awet untuk disimpan. Setelah mie kering kemudian didinginkan sebentar, setelah itu bisa dikemas. Untuk mengkonsumsi mie sorghum ini harus dilakukan rehidrasi dengan menggunakan air panas. Untuk mengkonsumsi mie sorghum ini dapat dilakukan dengan cara merebus mie kering sorghum kurang lebih selama 3 menit. Setelah itu mie-nya bisa langsung dikonsumsi sebagai mie ayam atau bisa dimasak sesuai selera.